Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Anissa dengan nomor pokok mahasiswa 215060087 dari kelas 5C. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran IPS yang interaktif pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Mumin Saud MPD. Pembelajaran kita pada hari ini mengenai Indonesiaku Kaya Raya. Topik A, bagaimana bentuk Indonesiaku? Fase C, kelas 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta mengidentifikasi kekayaan alam. Simak video berikut ini dan jangan lupa dicatat ya. Lautan Indonesia. Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia, beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat peta? Apa saja kekayaan alam kita? Lalu, bagaimana bentuk negara kita yang kaya ini? Yuk, kita pelajari bersama di video kali ini. Pernahkah kalian melihat peta? Umumnya, peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang data dengan skala tertentu. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah daerah tempat tinggal, pulau di mana kalian berada, bentuk negara Indonesia, hingga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi ini. Yuk kita pelajarin bersama informasi apa sajakah itu. Nah, ada informasi-informasi umum yang biasanya tercantum dalam sebuah peta. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian juga menemukan gambar atau keterangan yang sama di peta yang kalian amati? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar sebuah peta yang dimana terdapat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sini terdapat judul peta, arah mata angin, peta sisipan, tata warna, legenda, skala. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, di sini judul peta ini adalah dalam setiap peta perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Yang kedua, ada arah mata angin. Arah mata angin ini sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari sebuah peta. Yang ketiga, ada skala. Skala ini merupakan perbandingan ukuran besar atau gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu, yang keempat ada simbol yang merupakan tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Selanjutnya ada legenda. Legenda ini menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta atau biasa juga pada gambar lainnya. Peta sisipan. Peta sisipan merupakan peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Dan yang terakhir ada tata warna. Tata warna menjelaskan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Setelah kita mengetahui peta, selanjutnya kita akan mendapatkan informasi mengenai peta Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah kepulauan
Sebelah utara berbatas dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dibatasi dengan Selat Lombok, sebelah timur dibatasi dengan Selat Sape. Terdapat wilayah dataran tinggi dan dataran rendah dan memiliki beberapa gunung berapi seperti Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari letak geografis Indonesia. Apakah kalian mengetahui apa itu letak geografis? Nah, jadi letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Lihatlah peta Indonesia. Berdasarkan peta Indonesia tersebut, bagaimanakah kondisi dan letak geografis negara kita? Apakah menjadi paru-paru setiap orang? Yuk kita main teka-teki. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai letak geografis Indonesia, bahwa negara Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu negara maritim dan negara agraris. Yuk kita pahami apa itu negara maritim dan negara agraris. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya yang berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-ciri negara maritim yaitu memiliki wilayah laut, memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat, memiliki transportasi laut, memiliki perdagangan laut, dan memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Laut Indonesia ini yang luas memiliki banyak sekali manfaatnya. Di antaranya sebagai sumber ikan dan makanan laut lainnya, sebagai tempat wisata, sebagai energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin, sebagai penghubung antar pulau, sebagai sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas bumi, sebagai sumber garam, dan sebagai sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Selanjutnya ada negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencarian dengan bercocok tanam. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk di negara agraris ini dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanam ini dapat dijadikan sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ciri-ciri negara agraris diantaranya yaitu memiliki wilayah daratan yang luas sehingga mereka bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Yang kedua, memiliki sawah dan ladang dan kebun yang luas. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. Pada umumnya, negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Di sini ada budaya maritim dan budaya agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim maupun agraris tentunya memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Hasil budaya bisa berupa benda berbentuk pakaian, alat-alat pekerjaan, alat permainan, rumah dan alat transportasi, makanan, dan permainan tradisional. Berikut ini adalah contoh-contoh budaya dari masyarakat maritim dan agraris. Yang pertama ada pasar ikan. Pasar ikan terbentuk dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, masyarakat lain juga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka akan hasil laut. Yang kedua, ada alat pemotong dan penumbuk padi. Tentu saja, alat ini dibuat untuk mempermudah petani dalam melakukan panen dan pengolahannya. Dengan semakin meningkatnya teknologi pertanian, peralatan tradisional ini sudah banyak diganti dengan mesin-mesin yang modern yang membuat kegiatan pertanian semakin cepat selesai. Dan yang terakhir ada festival laut dan festival padi. Biasanya, festival ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, pesta ini juga sebagai ungkapan doa agar hasil laut atau hasil panen mereka tetap melimpah. Contohnya, peserta laut atau hajat laut yang rutin dilakukan para nelayan di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, yang dilaksanakan setiap bulan Muharram.
Masyarakat Dayak Kayan di Buluan, Kalimantan Utara juga memiliki pesta panen padi yang dikenal dengan nama Lemali au Kabang. Latihan soal. Kerjakan dan cari kata pada tabel di bawah. Sekarang kita memasuki kesimpulan. Pada pembelajaran hari ini, apa saja sih yang kita dapatkan? Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Ada beberapa fungsi pada peta, diantaranya yaitu untuk menunjukkan lokasi suatu tempat, memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk penampakan alam di permukaan bumi, dan menentukan arah dan jarak berbagai tempat. Yang ketiga, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga disebut sebagai negara maritim. Sumber daya laut yang melimpah yang merupakan potensi dan kekayaan dari negara maritim. Indonesia juga memiliki wilayah daratan yang luas dan tanah yang subur sehingga disebut sebagai negara agraris. Kondisi ini merupakan potensi dan kekayaan di bidang pertanian dan juga perkebunan.